Teman-teman tahu orang ini nggak? Halo teman-teman semua, sebelumnya terima kasih sudah melihat video Yoga. Jadi di malam hari ini Yoga ingin menceritakan salah satu kronologi yang sangat mengerikan nih teman-teman. Dimana banyak nih teman-teman yang mengetek aku tentang foto anak Lego tersebut. Dan setelah aku lihat kronologinya, aku langsung kebayang-bayang dikarenakan ini kronologinya itu semengerikan itu guys. Dimana si bocah ini mendapatkan kasus yang terjadi di Brazil. Dan mohon maaf juga mungkin banyak nih kata-kata yang aku sensor di dalam video ini dikarenakan kasusnya ini memang sangat banget. Dan aku juga mohon maaf kepada teman-teman semua. Kira-kira apa sih yang terjadi dengan orang ini? Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke kronologinya. Oke. Jadi sebenarnya kejadian itu sudah lama teman-teman terjadi, di mana kejadian itu terjadi di tahun 2016. Tetapi viralnya itu baru sekarang di tahun-tahun ini, apa nggak tahun-tahun kemarin, apa tahun-tahun kemarinnya juga, aku juga kurang tahu. Pokoknya viral itu baru-baru ini, tapi kejadian itu sudah lama. Jadi singkat cerita ada nih sekelompok orang bandar narkoba ada di Brazil yang diam-diam menjual belikan barang tersebut. Nah, singkat cerita ada nih salah satu daerah yang bernama Baradozia, Brazil yang berada di Brazil. Ya, di daerah tersebut itu ada persaingan yang sangat besar. Nah, singkat cerita di daerah tersebut ada nih dua bandar narkoba yang bersaing nih di sana. Nah, diketahui juga dua bandar ini memiliki kekuasaan masing-masing teman-teman di daerah tersebut. Misalnya bandar A memiliki kekuasaan di daerah ini, sedangkan bandar B memiliki kekuasaan di daerah ini. Nah, jika salah satu bandar tersebut memasuki wilayah yang sudah ditentukan, misalnya bandar A memasuki wilayah bandar B, itu akan mendapatkan pelajaran setimpal atau mendapatkan hukuman begitu dari bandar A itu. Lalu singkat cerita ada nih salah satu orang bernama Nara Alin. Nah, Nara Alin ini merupakan mantan anggota dari anggota A, apa enggak anggota B. Pokoknya Nara Alin ini merupakan anggota dari salah satu bandar tersebut dulunya. Lalu singkat cerita si Nara Alin ini memutuskan untuk keluar dari bandar tersebut dan pindah ke wilayah lain. Tapi singkat cerita Nara Alin ini pun balik lagi ke tempat bandar-bandar tersebut dan Nara Alin ini melakukan transaksi narkoba tanpa sepengetahuan bandar-bandar itu. Jadinya intinya si Nara Alin ini melakukan transaksi narkoba untuk dirinya sendiri di salah satu wilayah bandar-bandar tersebut. Lalu singkat cerita transaksi si Nara Alin ini diketahui oleh salah satu anggota dari kelompok tersebut. Dan anggota kelompok ini langsung memberitahu pimpinan mereka. Tetapi pada saat itu pimpinan mereka ini pun sedang dipenjara dikarenakan kasus narkoba itu. Nah, lalu atas izin si pemimpin, mereka menjenguk ke pemimpin itu di sel dan pemimpin itu pun memberi arahan untuk mencari si Nara Alin ini. Lalu sang pemimpin itu pun menyuruh anak buahnya untuk dan mencari si Nara Alin ini. Lalu singkat cerita anggota dari bandar tersebut yang telah diutus atau diperintahkan oleh pemimpin mereka yang dari sel itu mencarilah lokasi Nara Alin. Dan pada saat itu lokasinya pun terlacak dan dia ini langsung mendatangi rumah si Nara Alin tersebut. Lalu sesampainya di rumah Nara Alin ini rupanya para pesuruh ini menemukan 3 orang nih teman-teman. Salah satu Nara Alim, 2 temannya. Jadi 3 orang yang berada di rumah si Nara Alim tersebut. Dikarenakan takut bahwa 2 orang ini membeberkan rencana mereka, akhirnya mereka ini pun membawa ketiga orang tersebut ke hutan yang ada di Brazil. Aku juga kurang tahu hutannya apa. Dan di hutan inilah ketiga orang tersebut oleh bandar-bandar ini. Jadi temannya si Nara Alim yang 2 itu tuh meninggal digituin. Tetapi si Nara Alin ini mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat dibanding teman-temannya. Dan diketahui teman-temannya Nara Alin ini sudah meminta belas kasih karena kan mereka nggak tahu apa-apa, ya cuman main, meminta pengampunan kepada para bandar-bandar tersebut, tetapi tanpa belas kasih bandar-bandar tersebut langsung temannya si Nara Alin itu hingga
begitu. Lalu si Nara Alim yang merupakan pentransaksi dari bahan-bahan tersebut dimuci caci oleh mereka secara gitulah. Dimana tangannya ini nih, yang tangannya ini ada 10, semuanya itu tuh hingga habis, teman-teman. Nggak kebayang itu gimana perihnya ya. Dan tidak sampai di situ saja, teman-teman. Setelah dihabisin jari-jarinya ini, pelaku tersebut langsung memuti caci tangannya si itu. Ini langsung mempuci caci dua tangannya hingga bunuh. Lalu lebih kasihannya lagi, rupanya para pelaku ini memuci caci si Nara Alim ini hidup teman-teman. Jadinya si Nara Alim ini merasakan rasa sakit sangat mendalam ketika itu. Lalu setelah memuci caci kedua tangannya, lanjut ke kakinya, teman-teman, dimana jari-jari kakinya itu sama digituin juga, langsung jadinya dia ininya nggak ada, kakinya juga nggak ada. Dan pada saat itu dia ini masih hidup dan merasakan itu. Di saat seperti itu merasakan kesakitannya begitu. Dan tidak sampai di situ saja, akhirnya para pelaku ini pun langsung kepala dari si itu, langsung kepalanya ini langsung copot itu, begituin lah pokoknya. Aku nggak bisa nyebutinnya pokoknya. Lalu singkat cerita, si polisi ini pun menemukan itu potongan-potongan si Nara Alim itu, dan akhirnya mereka pun menyelidiki tentang kasus itu. Dan singkat cerita, polisi pun akhirnya bisa menetapkan pelaku yang berjumlah 6 orang. Dan pada saat itu aku juga kurang tahu pelaku ini diadili apa. Pokoknya yang jelas kronologi tentang cerita video tersebut pun berakhir. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit kronologi aku tentang video yang lagi viral di media sosial atau media TikTok itu ya. Semoga pokoknya kalian ini jauh-jauh lah dari narkoba itu. Jangan sekalipun mendekati barang-barang haram itu. Aku menghimbau ya, karena itu tuh nggak ada gunanya teman-teman, jujur aja ini mah. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit kronologi dari Yoga. Sampai bertemu Yoga di video selanjutnya. Bye-bye.